Kira-kira nanti kalau misalnya lulus SMP, mau SMA atau SMK ya? Kayaknya SMK deh. Tapi gimana ya? Pusing banget. Dek, kamu lagi bingung nyari sekolah kah? Iya, kakak tahu sekolah yang bagus. Ya, tahu dong. Kenapa gak Telkom? Emang kenapa harus Telkom? Seperti ada pepatah kuno yang mengatakan kalau tidak sekolah di sini tuh bakal nyesel. Nih aku bawa buktinya. Oh my god. Tuh kan nyesel. Salah siapa sekolah di sini? Halo Sobat Telsa, kembali lagi bersama kami di podcast CB, cerita bareng Joyce dan Deborah. Oke teman-teman, di sesi kali ini seperti yang di opening tadi, kita sedang ngebahas SPMB. Nah, SPMB tuh pasti ada dua jalur ya. Kalau dari SMP itu pasti ke SMA atau SMK. Ya, betul sekali Kak. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita check it out. Oke Kak Deborah, aku mau tanya nih, Ya, bedanya SMA sama SMK tuh apa sih? nah yang paling jelasnya tuh dari letak itunya ya, pembelajaran studinya itu ya. Kalau SMA itu kan lebih berfokus ke teori materinya nih, apa yang kita dapatkan itu semua materinya semua ini berat gitu. Nah, sedangkan kalau SMK itu kita lebih berfokus pada praktiknya nih. Kayak kerja di industri gitulah, kurang lebih begitu. Oh iya, oke. Berarti mempersiapkan siswa untuk kerja di bidang industri gitu ya? Biar Kerja langsung gitu ya? yes, betul. Oke. Biar nanti kita langsung bener-bener langsung kompeten waktu kerja. Oke. Nah, tapi banyak nih Kak, yang orang tuh mau milih SMK buat ngelanjutin hobinya atau kayak pengen karir di bidang yang kreatif gitu, pengen milih SMK, cuman tuh dia tetap pengen kuliah Kak. Iya. Jadi kadang dia bingung terus mikir kayak aku nih sebenarnya pengen SMK, cuman aku takutnya kalau SMK nggak bisa kuliah. Jadi itu sebenarnya true or false sih Kak kalau misalnya SMK tuh nggak bisa kuliah? Kalau menurutku sih nggak sepenuhnya benar ya, karena kan SMK itu walaupun kita memang benar-benar dipersiapkan untuk dunia kerja, tapi mengingat persyaratan kerja di Indo itu harus S1, jadi SMK itu harusnya bisa kuliah juga asalkan jurusannya itu sesuai dengan apa yang kita ambil waktu masa SMK. Oh gitu Kak, berarti maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk mereka juga bisa kuliah gitu ya Kak? Betul, karena kan pendidikan itu harus semua kita itu dapat. Oke, betul banget Kak, kalau itu aku setuju banget. Nah, kan mengingat masa-masa sekarang ini nih, itu kan pastinya yang kelas 9 kan udah pada persiapan tuh kayak TKA, UPRAT, dan untuk persiapan kelulusan nih. Nah, kan pasti pas mereka lulus itu kan mereka pasti bingung ya, ini kita mau masuk sekolah yang mana, SMA atau SMK. Yang pastinya dari 10 pasti ada satu nih yang ingin masuk SMK. Tapi mereka kadang bingung jalur apa yang bakal mereka minati gitu. Betul nih, nah tapi pastinya nggak sedikit juga dari mereka yang milih SMK ya Kak. Cuman nih reminder juga nih buat adik-adik semua, kalau misalnya mau milih SMK, kalian tuh harus benar-benar udah tahu bidang yang kalian minatin. Jadi biar kalau misalnya masuk tuh nggak nyesel, ya nggak? Iya, nanti takutnya kalau masuk yang di bidang nggak kamu minati takutnya culture shock. Nah itu benar banget. Tapi menurutku tergantung juga sih minat bakatnya itu apa aja. Bisa jadi kan ada nih yang suka otak-atik motor, ada yang suka ngedesain, ada yang suka ngoding, sama ada yang otak-atik komputer. Oke. Tapi dari yang kakak sebutin tadi, itu ada dari salah satu sekolah nih Kak yang nyiapin jurusan itu semua. Nah, kira-kira sekolah apa ya Kak yang nyediain jurusan itu? Sekolah apa ya? Jadi sekolah yang nyediain semua jurusan itu mulai dari otomotif, desain, atau biasanya juga bisa fotografi, videografi, coding, bahkan bisa ngotak-ngatik perangkat lunak, itu ada di sekolah SMK Telekomunikasi Tunas Harapan.
Nah, biasanya buat warga lokal itu sebutannya tuh SMK Telkom ya. Soalnya dari dulu memang udah terbiasa nyebutnya SMK Telkom, SMK Telkom. Iya, nah itu tuh mempelajari apa aja sih Kak SMK Telkom itu? Nah, yang pasti yang sudah dijelaskan di 4 itu ya. Oke. Jurusan ada DKV, RPL yang misalnya disebut dengan biasa kita kenal dengan coding, TKR sama TKJ. Wah, berarti ini memajukan teknologi Indonesia banget ya Kak ya. Betul, ini tuh udah paket lengkap tahu nggak sih? Oke, wow keren banget, aku suka deh. Nah, kalau ngomongin SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, sekolah ini tuh bukan cuma tempat belajar, Kak, tapi juga selain dari tempat praktek, di tempat ini tuh kita dibentuk buat siap masuk dunia kerja dari awal. Apalagi dengan adanya sistem asrama, Kak. Jadi, banyak siswa yang hidup itu jadi lebih terarah, mulai dari disiplin, tanggung jawab, sampai cara buat manage waktu. Nah, jadi bukan cuma soal akademik, tapi juga soal karakter, gitu, Kak. Nah, di sekolah ini tuh tiap jurusan itu punya dunia dan ceritanya sendiri. Misalnya nih, di jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan, siswa lebih banyak berkutat sama hal-hal yang teknis seperti ngerakit komputer, install sistem operasi, sampai konfigurasi jaringan. Di sini, belajar internet itu bukan cuma dipakai doang nih, tapi juga dipahami cara kerjanya. Dari yang awalnya cuma tahu WiFi, tapi juga lama-lama bakal ngerti gimana dari satu jaringan itu bisa jalan untuk banyak perangkat. Bahkan di tahap lanjut, siswa juga mulai dikenalin ke manajemen server dan keamanan jaringan. Jadi lulusannya itu nggak cuma pakai teknologi, tapi juga bisa ngatur teknologi itu sendiri. Oke, kalau tadi kita bahas tentang jurusan TKJ atau mereka tuh belajarnya tentang hardware ya Kak ya berarti istilahnya. Nah, kali ini tuh kita akan bahas tentang jurusan RPL. Jadi RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak. Itu mereka mempelajari tentang software, Kak. Jadi di jurusan ini siswa itu diajak masuk ke dunia coding. Awalnya tuh pasti pakai logika dulu ya. Berarti ini buat orang-orang yang suka mikir nih, yang berpikir banget gitu. Berpikir secara logika. Ya, orang-orang yang suka mikir atau biasanya tuh kalau kata guru-guru sini tuh biasanya masuk jurusan ini tuh introvert, Kak. Introvert parah. Iya, yang tinker gitu. Bukan Tinkerbell. Terus habis itu tuh dari awalnya itu dari logika, habis dari logika itu cara berpikir yang kayak programmer, Kak. Baru kemudian masuk ke bahasa pemrograman. Dari yang sederhana sampai yang bisa bikin aplikasi, Kak. Jadi kalau misalnya kita download aplikasi atau apapun itu tuh dari anak-anak RPL, Kak. Gitu. Keren keren banget. Dan biasanya tuh mereka pakai yang berbasis web ataupun langsung terjun ke aplikasinya sampai ada di Play Store, Kak, gitu. Nah, yang menarik, anak RPL itu biasanya udah punya portofolio sendiri sebelum lulus. Jadi bukan cuma teori, tapi udah ada hasil yang bisa ditunjukin. Karena mereka setiap praktek dari jurusannya itu pasti mereka masukkan ke portofolio biasanya. Nah, geser dari RPL, kita akan masuk ke jurusan yang lebih masuk ke dunia kreatif. Yang pastinya itu berkaitan dengan DKV. Wow, atau DKV. Yang kepanjangannya itu Desain Komunikasi Visual. Jurusannya siapa itu? Siapa ya? Jurusan kita berdua, guys. Makanya kita bikin podcast ini. Yo, amen. Nah, di sini tuh kita bakal belajar nih gimana caranya menyampaikan pesan lewat visual. Mulai dari desain grafis, fotografi, sampai videografi. Nah, videografi ini biasanya kita kayak buat konten gitu, sama editing video. Kalau fotografi lebih ke editing foto. Prosesnya tuh nggak cuma langsung kayak teknis gitu loh. Ya ini langsung begini, enggak. Tapi kita bakal mikir dulu nih konsep dari awal. Ini nanti kayak gini. Aduh, tapi ini nggak ada filosofinya. Ini gini aja deh gitu. Jadi itu bagaimana sebuah desain bisa langsung kayak ngena nih ke mata halayak yang lagi ngeliat. Jadi bukan hanya sekedar bagus, tapi juga punya makna dan tujuan itu tersendiri. Biasanya, anak TKV itu juga punya banyak karya yang bisa dijadikan portofolio. Mulai dari poster, video, sampai proyek kreatif lainnya. Oke, karena kita lagi bahas jurusan kita sendiri nih, Kak. Gimana sih rasanya selama kita sekolah di jurusan ini, Kak, kalau menurut Kakak?
Wah, yang pasti sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Kita tuh belajar apa aja sih Kak kalau di jurusan ini? Yang pasti tuh kita bakal ngepelajarin caranya ngebuat video, cara kita mikirin konsepnya mulai dari kayak desain nih, kita harus mikir konsepnya nih dari awal. Ini aku mau buat desain yang seperti ini, nanti apa namanya? Intinya tuh kayak gimana ya? Kita harus ngebedah itu dari semua. Terus Oke. jadi satu kesatuan. Oke. Berarti kalau di DKV ini kita bakal melajarin tentang fotografi, videografi, desain, dan juga gak jauh dari animasi ya Kak ya. Ya, betul. Pokoknya segala sesuatu yang kreatif. Kadang tuh orang banyak nih yang nganggep tuh DKV jurusan apaan sih, ini cuman jurusan main-main gitu. Kalau menurut Kakak beneran gak sih jurusan main-main? Nggak juga. Ya, pokoknya tuh jurusan DKV ini juga pakai otak kok buat mikir konsep kreatifnya itu bener-bener kita menggunakan 100% kreativitas kita dari otak. Iya. Jadi bener-bener bukan main-main doang. Aku mau yang kayak gini, aku mau yang kayak gini, semua dimasukin. Ya, Iya. nggak gitu. Kreatif tuh butuh otak ya Kak ya. Iya, betul. Butuh yang namanya ide kreatif itu butuh dari otak. Jadi jangan meremehkan anak DKV guys. Ide itu nggak pernah gratis. Betul banget. Nah, oke, karena kita udah bahas jurusan DKV, berarti tinggal satu jurusan lagi, yaitu jurusan TKR. Jurusan TKR itu adalah teknik kendaraan ringan. Jadi buat orang-orang yang suka banget otak-atik mesin, bukan mesin laptop ya, tapi mesin kendaraan nih, mulai dari motor, mobil, atau mesin-mesin yang lain, itu kalian bisa masuk ke dalam jurusan TKR, karena pembelajarannya lebih fokus ke otomotif. Jadi siswa itu bakal belajar langsung, praktek langsung di bengkel, mengenal mesin, kendaraan, perawatan, sampai ke perbaikannya itu gimana. Jadi bisa sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari juga ya kayak. Iya, tapi kira-kira yang cewek itu boleh masuk TKR gak sih? Boleh banget dong, di sekolah kita juga nggak jarang banyak cewek-cewek yang masuk TKR. Jadi nggak usah malu, aduh aku cewek sih sebenarnya, tapi aku pengen masuk TKR, tapi aku cewek. It's okay guys, karena di sekolah kita juga banyak banget cewek yang masuk di jurusan TKR. Gak usah malu-malu, karena emang sih lingkungan TKR itu memang banyak yang cowok. Tapi kan kalau misalkan ada cewek nih masuk ke lingkungan TKR, wah keren gak sih? Iya keren banget, aku malah suka lihat cewek-cewek yang bisa masuk dan berani masuk lingkungan TKR. Nah, tapi tuh banyak juga nih anak-anak TKR tuh yang sering diremehin Kak. Kenapa tuh? Karena kadang nih ya orang tuh suka pakai sebutan kayak sebutannya tuh kayak TKR jadi anak bengkel dong gitu-gitu, gajinya kecil dong gitu. Padahal kalau kalian memang bener-bener nekunin TKR itu bisa aja gajinya sampai ke luar negeri, nanti kita kerjanya ke luar negeri gitu-gitu ya Kak ya. Iya betul sih. Nah jadi tuh lulusan TKR itu juga punya skill yang bakal dipakai di dunia kerja. Fokusnya di bidang otomotif. Tapi TKR itu apakah emang hanya bergulat sama mesin-mesin mobil kah, mesin motor kah, atau yang lain sih Kak? Pastinya kalau ini dari yang aku lihat ya Kak, dari teman-teman SMK kita, pastinya kita belajar tentang teorinya dulu Kak. Jadi nggak langsung praktek lah. Kalau praktek terus luar gitu gimana Kak? Kan namanya juga uji coba. Iya. Kegagalannya. Cuman kan pastinya kita harus dibekali dengan teorinya dulu. Ketika teori kita sudah mengerti, oh ini tuh ternyata buat mesin ini tuh mesinnya ini gitu. Pastinya kita udah punya teorinya dulu, baru kita mempraktekkan gitu. Cuman nggak jauh dari mesin-mesinnya aja, kita pasti juga mempelajari tentang kegunaannya dan yang lain-lain seperti itu. Nah, yang bikin menarik lagi nih, semua jurusan di sekolah ini pastinya didukung dengan fasilitas yang cukup lengkap sesuai bidangnya. Ada lab komputer untuk jurusan IT, studio, dan perangkat desain untuk yang DKV, serta bengkel praktik untuk yang TKR. Selain itu, ada juga konsep teaching factory, di mana siswa akan belajar dengan suasana yang menyerupai dunia kerja. Ditambah lagi adanya TUK atau tempat uji kompetensi. Jadi, siswa akan diuji dengan standar yang lebih profesional, seperti yang pastinya bakal bisa kita bergulat di dunia kerja. Oke, dan gak cuman itu ya Kak, tapi siswa itu juga
punya kesempatan untuk ikut berbagai lomba. Jadi jangan kalian pikir karena kalian SMK terus kalian nggak bisa ikut berbagai lomba. Tetap bisa, tergantung ambisinya kalian. Nah, terutama di bidang teknologi dan kreativitas. Beberapa prestasi itu berhasil diraih di tingkat kabupaten, provinsi, dan kalau denger-denger sih dulu ada yang sampai ke luar negeri, Kak. Oh iya kah? Iya, bener banget. Itu ada di IG-nya SMK Telekomunikasi Tunas Harapan tuh, Kak. Nah, pada akhirnya sekolah ini tuh bukan cuma buat fokus bikin siswa lulus, tapi juga siap untuk menghadapi dunia setelah lulus. Yang pastinya dengan kombinasi antara teori, praktik, dan pengalaman nyata, siswa-siswa yang lulus dari sekolah ini diharapkan mempunyai bekal yang cukup untuk langsung kerja, berwirausaha, ataupun lanjut pendidikan kayak kuliah tadi yang sempat kita diskusikan tadi. Iya, benar banget. Nah, banyak juga nih yang merasa mereka tuh kalau misalnya SMK kan selain tadi mereka takut kalau nggak bisa ikut lomba, mereka juga takut ketika ikut lomba tuh nggak ada yang support, Kak. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Kakak, kira-kira tuh kalau misalnya ikut lomba-lomba gitu, ada nggak sih yang support? Ya pasti ada dong, satu sekolah. Satu sekolah. Selain itu juga guru-guru di sini tuh sangat mensupport itu ya, Kak ya. Ya pasti dong, namanya juga kita kan yang ikut lomba, pasti gurunya yang support. Gurunya bakal ngajarin kita biar bisa ngalahin siswa lainnya yang ikut lomba. Iya, benar banget. Nah, juga lingkungan di SMK Telekomunikasi ini tuh sangat positif, guys. Apalagi guru-gurunya, dia bisa mensupport setiap siswa-siswanya sesuai minat dan bidangnya. Jadi, pertanyaan penting bagi orang tua itu, kenapa sih harus SMK Telkom padahal masih ada SMK lain dengan jurusan yang sama? Oke, mari kita bedah. Tapi sebelum itu, Kak, aku mau nanya. Kenapa sih harus SMK Telkom kalau buat Kak Deborah? Kalau buat aku sendiri nih, Iya. yang pasti itu jurusannya tuh sesuai dengan minat bakat saya. Oke, iya. Dan itu jaraknya tuh dekat dari rumah saya juga kok. Jadi ya udah ini aja. Oke. Kalau Kak Joyce gimana? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya dulu aku pengen jurusan-jurusan lain, Kak, selain DKV. Contohnya apa? Contohnya dulu aku pernah pengen masuk tata boga, terus pernah pengen masuk pariwisata. Cuman ketika aku ngeliat jurusan DKV kayak ada suatu ketertarikan gitu, Kak. Apalagi kan semakin berkembangnya zaman, pasti semakin dibutuhkan sesuatu yang berbau dengan teknologi ya, Kak. Dengan entah itu desain, fotografi, videografi, dan sedangkan aku sangat menyukai hal bidang kreatif tersebut. Akhirnya aku memilih SMK ini. Wah, Tuh. yang pasti sesuai dengan minat bakat juga kan ya. Iya, betul banget. Wah. Jadi nggak asal pilih gitu. Nah, into the topic lagi nih. Yang pertama ya, rekam jejak. SMK Telkom itu udah lama sih berdirinya sejak 27 Februari 2001. Akhirnya pastinya udah lama banget nih buat mereka konsisten mendidik anak-anak muda di bidang teknologi ini. Dan kita semua tahu kok sekolah yang bisa bertahan itu bahkan terus berkembang sampai sekarang ini bukan hanya kebetulan, tapi ada keseriusan di baliknya. Ada komitmen yang nyata. Komitmennya itu seperti yang serius mendidik, menjaga kualitas, dan serius menyiapkan siswanya untuk menghadapi dunia kerja yang nyata. Nah, yang kedua, soal jurusan, nah ini penting banget buat kamu pertimbangin. Karena SMK Telkom punya 4 program keahlian yang semuanya itu relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Seperti yang kita terangkan tadi, ada TKJ yang buat tertarik sama hardware atau networking, infrastruktur juga, terus juga infrastruktur IT maksudnya. Terus juga ada RPL yang cocok banget sama programmer, juga mempelajari tentang software. Nah, dan juga bagi yang kreatif-kreatif tadi itu adalah anak-anak DKV. Dan juga bagi orang-orang yang suka dan tertarik sama hal-hal yang berbau mesin, itu cocok banget buat masuk TKR. Yang bikin menarik, jurusan-jurusan ini tuh bukan dibuka asal ada. Semuanya dirancang buat ngejawab kebutuhan di dunia kerja yang nyata. Jadi, kamu yang mau masuk sekolah ini, kamu bakal belajar sesuatu yang memang dibutuhkan di industri di luar sana. Untuk yang ketiga, yang pasti itu soal biaya sama akses sekolah ya. SMK Telkom itu menyediakan beasiswa prestasi, potongan SPP, sampai program PIP buat siswa yang membutuhkan atau yang kurang mampu.
Jadi kalau misalkan sama ini kamu atau orang tuamu ragu untuk karena pertimbangan biaya, karena kan ini kan SMK swasta ya. Iya. Biasanya tuh SMK swasta tuh agak ini ya, agak mahal biayanya. Ya. Nah ini nih bagus nih, kabar bagus. Karena kesempatan yang sama bakal terbuka untuk semua. Bukan hanya yang cuma buat mampu secara finansial. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau misalkan kita sekolah di sini nih, selama misalkan nih kelas 10, kita mampu buat naik kelas selanjutnya. Nah itu tuh jika kita per semester itu misalkan nih masuk ke daftar juara ke peringkat 3 juara eligible, itu tuh bakal ada potongan SPP. Dan itu lumayan loh guys. Kalau misalkan juara 1 itu SPP kalian gratis selama Wow, keren satu banget. semester. Wow, oke. Soalnya aku udah pernah. Wah, keren banget sih itu. Oh iya, nanti kan ini lulus ya. Kita nih ceritanya lulus. Itu nanti kita bakal dikasih apa sih? Apa kayak hadiah kado gitu kah atau benefit yang lain? Bukan kado dong, nggak pastinya. Tapi kita bakal dibekali hadiah selama kita sudah bersekolah di sini. Nah, kira-kira apa itu hadiahnya? Apa ya kak? Nah, oke Kak. Jadi kalau dari jurusan TKR, RPL, dan DKV itu ketika lulus akan dibekali dengan sertifikat dari LSPP 3, TOEIC, dan sertifikat dari DUDI. Untuk jurusan TKJ itu akan dibekali dari sertifikat Mikrotik, Certified Network Associate, Junior Network Administration dari LSPP 3 dan CCNA, terus juga dari TOEIC gitu Kak. Jadi pastinya ketika lulus tuh nggak bakal lulus dengan tangan kosong, tapi juga dibekali banyak banget sertifikat. Wah tapi keren sih kak. Ini kita lulus langsung dapat sertifikat. Dimana itu kan pasti bakal mempermudah kita ya kalau buat nyari kerja. Karena kan ini skillnya nih udah terlatih nih. Oh udah ada sertifikatnya gitu. Iya, dan udah diakui juga dengan sertifikat gitu Kak pastinya. Seperti pertanyaan orang tua dan siswa, pasti kan kebingungan nih. Ini gimana ya cara daftarnya? Nah, karena ini kita lagi ngebahas masa SPMB, orang tua juga harus tahu gimana cara daftarnya. Nah, caranya tahu nggak sih kak? Kayak gimana? Caranya itu ada dua, secara online dan secara offline. Nah, kalau secara offline, kita bisa datang langsung ke sekolah kita, yaitu ada di Jalan Umbul Senjoyo 1 Tengaran. Terus di sana kita bisa masuk ke gedung yang ada tulisannya PPDB. Jadi namanya masih nama lama Kak, Iya, PPDB. Iya, nama pendaftaran yang lama dulu. Nah, di situ kita akan dapat informasi dan juga bisa langsung mendaftar untuk besoknya ikut berbagai tes gitu kan. Iya, next buat cara online-nya langsung saja mendaftar melalui website yang tersedia di video ini. Di sini ya guys. Jadi langsung lihat ke bawah video ini, terus kalian kalau mau daftar silakan langsung daftar gitu. Nah, sebelum penutupan, pastinya untuk calon siswa baru juga pasti masih kebingungan nggak sih buat nyari jurusan? Apalagi kan kadang kalau biasanya nih orang tua ngomong, biasanya masuk IT aja. Lah kan IT kan banyak. Ada TKJ, RPL, TKV juga kadang sering dikatain IT nggak Ya, sih? karena teknologi juga sih Kak. Iya, padahal kan itu kan mata fokusnya kan beda-beda semua walaupun masih IT. Iya, oke. Nah, tapi kalau bisa sih ya guys, karena banyak banget nih generasi-generasi sekarang, apalagi generasi Gen Z, itu tuh suka banget buat ngikut-ngikut. Suka FOMO nih. Iya, suka FOMO kalau bahasanya zaman sekarang. Jadi misalnya temennya pengen ini, ikut biar sama teman. Atau misalnya orang tuanya nih, bahkan ada yang misalnya orang tuanya nyuruh ini, kita harus ngikut orang tua gitu. Iya, Sedangkan itu nggak sesuai sama minat dan bakat kita sendiri. Karena kalau misalnya nggak sesuai sama minat dan bakat kita, itu resikonya besar banget buat hidup kita. Iya. Karena yang pertama kita bakal nggak nyaman, yang kedua juga bakal shock, dan yang lainnya tuh bakal burn out gitu. Yang burn out itu ya paling parah sih, karena kan nilai-nilai kita juga bisa anjlok kan ya, karena nggak semangat. Apa sih ini? Iya, cuman Jurusannya aku karena nggak suka. salah jurusan tuh bisa sampai seberdampak itu buat kehidupan kita. Jadi benar-benar harus hati-hati ya. Iya, betul sekali. Buat para orang tua nih, pesan kita ini suportif ya untuk jurusan yang anaknya mau gitu. Iya, jangan sampai anaknya tuh terpaksa buat milih jurusan itu cuman karena Kemauan orang tuanya itu iya, sendiri. itu. Jadi lebih baik kita tanya apa yang
anak kita pengen gitu, kok anak kita, maksudnya anak Anda pengen gitu. Jadi habis itu kalian tahu anak kalian pengen apa dan dimasukkan di jurusan situ sesuai dengan bidang yang anak kalian minati. Oke Sobat Telsa, kita udah ngomongin banyak hal hari ini, dari dilema milih sekolah, pengen SMA atau SMK, apa perbedaan SMA dan SMK, profil SMK Telkom, alasan kenapa SMK Telkom tuh layak jadi sekolah yang kalian pilih, sampai cara daftarnya. Oh jangan bingung gue, emosi. Udah. Aku sih gini. Intinya sih satu ya, milih sekolah itu bukan soal ikut-ikutan teman atau FOMO atau asal pilih aja yang penting relax ini. Nah, tapi soal itu kamu mau jadi apa di masa depanmu dan sekolah mana yang bakal beneran bisa nganterin kamu ke sana untuk masa depanmu juga. Dan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan udah buktiin itu lebih dari 2 dekade. Rekam jejaknya tuh pastinya ada, fasilitasnya ada, jurusannya relevan, dan kesempatannya tuh terbuka buat semua tanpa terkecuali. Kayak tadi ada berbagai macam beasiswa yang disediakan. Jadi, buat kamu yang masih galau, coba deh datang langsung ke sekolahnya. Lihat sendiri suasananya, ngobrol sama gurunya, tanya sama kakak kelasnya. Karena keputusan terbaik itu selalu datang dari informasi yang lengkap. Dan buat orang tua yang dengerin podcast ini, dukung anak kalian ya. Karena ketika anak merasa didukung, mereka bakal jauh lebih semangat dan maksimal dalam belajar. Oke, itu dia Sobat Telsa. Makasih sudah dengerin podcast CB. Cerita bareng Joyce, Deborah sampai akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian yang masih bingung nih cara nentuin pilihan sekolah sama jurusannya ya. Kalau ada pertanyaan seputar dari SMK Telkom, kalian juga bisa langsung hubungi semua sosmed dari SMK Telkom yang bakal ada di deskripsi bawah. Oke, sudah seperti gitu aja. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Dadah. Bisa jawab nggak? Enggak. Cut. Coba dulu. Malu gua.